Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat-ayat agung yang patut kita renungi dan harusnya selalu memberi pengaruh-pengaruh yang indah di dalam hati, menggugah jiwa dan membimbingnya ke dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran pada ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Ingatlah akan hari di mana setiap jiwa mendapatkan balasan akan segala kebaikan yang telah dia kerjakan. Demikian pula dia dapat balasan atas segala kejelekan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Dan Allah memperingatkan kepada kalian akan dirinya. Allah, dan sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ayat yang mulia ini dari lantunannya yang telah kita dengarkan, suatu makna yang sangat agung dan sangat besar. Dan ini adalah salah satu pembimbing hati untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Pengingat untuk jiwa bahwa ada pertanggungjawaban terhadap setiap amalan. Baik itu amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota tubuhnya. Dari siratan-siratan ayat yang patut menjadi renungan agar menyentuh hati kita dan menggugah jiwa. Yang pertama adalah kepastian bahwa setiap amalan itu akan ada pembalasannya. Ada perhitungan dan hisabnya. Itu adalah suatu hal yang dipastikan. Apapun yang kita lakukan, besar maupun kecil, maka itu ada perhitungannya. Inna Allaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguhnya Allah tidak pernah menzalimi amalan walaupun sebesar darrah, telur semut. Maksudnya sekecil apapun amalan itu, Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Kalau dia akan datang dengan kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamah wa la tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang dia zalimi. Walaupun amalannya hanya sebesar biji khardal, biji sawi, kami akan datangkan amalan itu. Dan cukup kami sebaik-baik yang menghisab. Cukup kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan, maka engkau melihat orang-orang yang bergeliman dosa bersedih melihat catatannya. Kemudian mereka berkata, wahai betapa celakanya kami, betapa kasihannya kami. Buku apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada amalan yang kecil maupun besar, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku tersebut. Dan mereka temukan seluruh amalannya hadir. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Iya. Ini harusnya menjadi pertimbangan besar untuk kita semua. Setiap kalimat yang kita ucapkan ada perhitungannya. Setiap amalan yang kita lakukan ada hisabnya. Bahkan apa saja yang kita niatkan, apa yang merupakan amalan hati, itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Hari tatkala setiap jiwa, semua jiwa tanpa terkecuali, menemukan apa yang dia kerjakan. Hadir. Iya. Kebaikan, dia akan temukan kebaikan yang dia amalkan. Kejelekan yang dia kerjakan, keburukan, akan dia ketemukan juga. Semuanya hadir. Dan tidak ada yang dizalimi akan hal tersebut. Nah, ini makna yang kedua yang harusnya kita serap dari ayat akan keadilan Allah pada hari kiamat. Tidak ada yang dizalimi. Seorang itu dibalas sesuai dengan amalannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal dengan satu darah kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu. Dan siapa yang beramal dengan satu darah kejelekan, dia akan melihat kejelekan itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Tidak ada yang dizalimi. Apa yang dibalas untuknya itu amalan dia sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam hadits qudsi, riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman dalam hadits ilahi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku cukupkan pembalasannya, aku sempurnakan pembalasannya terhadap kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Itu perbuatannya, amalannya, perilakunya. Allah telah mengutus seorang Rasul menjelaskan jalan, turun kepada kita kitab. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau ada kekurangan, ada hal yang menimpa dirinya, itu dasarnya kembali kepada dia sendiri. Keteledorannya, kelalaiannya, kealfaannya, penelantaran yang dia lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka harus dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan pada hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi.
Kemudian yang ketiga, dari pelajaran yang sangat besar di dalam ayat ini yang harusnya menggetarkan hati-hati kita semua. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Setiap jiwa ini berangan-angan. Dia berharap andai kata antara dirinya dan amalannya itu masih ada waktu yang panjang. Inilah penyesalan yang datang pada hari kiamat. Ketika jiwa itu keluar dari jasad menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tampak penyesalan pada jiwa. Apabila dia adalah jiwa seorang yang salih, yang beriman, dia menyesal kenapa dia tidak maksimalkan waktunya. Apalagi jiwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir kepada Allah. Penyesalan di atas penyesalan, waliyadzubillah. Maka penyesalan yang sangat besar pada hari kiamat. Dan ini adalah hal yang diterangkan di banyak tempat dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana penyesalan-penyesalan tersebut. Di antaranya disebutkan ada ucapan pada hari kiamat, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Wahai betapa ruginya saya terhadap apa yang saya telantarkan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ard." Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul, mereka berangan-angan andai kata mereka dulu itu rata dengan tanah. Ya laitani kuntu turaba. Wahai andai kata dulu saya hanya sekedar tanah. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu kedua orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Dahsyatnya penyesalan. Di dunia ini ada orang yang bersedih, menyesal, sangat kehilangan, kena musibah. Kadang dia tidak sadar, dia gigit jari-jarinya. Pada hari kiamat dia gigit kedua tangannya, masuk ke dalam mulutnya. Kedua tangannya, saking besarnya penyesalan itu. Nasallallahu alafiyah. Iya, ya wailata, wa ya wailati, ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Betapa kasihannya saya. Andai kata saya dahulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai panutanku. Kenapa dia tidak mengambil jalan mengikuti Rasul? Justru yang dia hitung ucapan manusia. Si fulan berkata begini, si anu begini. Dia tinggalkan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk lain dalam Al-Quran diterangkan surah Az-Zukhruf, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Begitu dia datang kepada kami, maka dia berkata, wahai andai kata antara saya dengan engkau jarak yang jauh, sejauh timur dan barat, maka engkau adalah seburuk-buruk yang menemani. Iya. Maka ini semuanya penyesalan-penyesalan pada hari kiamat. Itu adalah hal yang sangat dahsyat terhadap setiap jiwa. Jiwa seorang muslim menyesal kenapa dia tidak maksimalkan seluruh waktunya di dalam ketaatan dan kebaikan. Apalagi jiwa selain daripada itu, orang-orang yang berdosa, bermaksiat. Betapa banyak pertanyaan di belakang hal tersebut. Dan betapa banyak penyesalan akan hal itu. Karena itulah ini waktu dan kesempatan Allah memberikan kemudahan untuk kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Banyak kebaikan di dalamnya. Peluang-peluang berharga. Ini waktu untuk beramal, tidak ada hisab di sini. Nanti akan datang waktu hisab, tidak ada amalan. Maka sebelum datang waktu hisab itu, kita persiapkan amalan. Kita persiapkan amalan. Kemudian di ayat diingatkan akan keagungan Allah, kebesaran dirinya, dan dahsyatnya siksaannya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah.
Dan Allah mengingatkan kepada kalian tentang kebesaran dirinya. Ini dari bahasa-bahasa Al-Quran yang mengingatkan akan kebesaran Allah dan harusnya sangat menggetarkan hati setiap muslim. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita semua akan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi, di tangannya segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa siapa yang berdosa dan bermaksiat kepadanya. Iya. Maka Allah ingatkan akan dahsyatnya siksaannya, agar supaya seorang hamba berhati-hati. Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, ditutup, wallahu ra'ufun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha menyayangi hamba-hambanya. Ar-ra'fa itu kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia bermakna rahmat, kasih sayang, sama dengan kata rahmat. Tapi ra'fa lebih halus daripada itu, lebih luas dari kandungan rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengasihi hamba-hambanya, maha mengasihi hamba-hambanya. Betapa banyak dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kita. Agama yang dimudahkan, jalan-jalan syariat yang agung, diutus kepada kita seorang Rasul, diberikan kepada kita kitab yang menjelaskan segala sesuatu, yang mencukupi segala keperluan, dan dibukakan untuk kita semua peluang-peluang ketaatan di dalam kehidupan sepanjang hari, sepanjang tahun. Pada setiap bulan ada kebaikan-kebaikan yang dibukakan untuk kita semua. Ada bulan-bulan tertentu lebih makmur dengan ketaatan dan kebaikan seperti bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, yang semisal dengannya. Maka ini semuanya adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir perlu dicermati dan direnungi di sini, di akhir dari surah Allah ingatkan akan kebesaran dirinya, ini untuk membuat takut. Kemudian Allah sebutkan bahwa dirinya maha pengasih, ini adalah garis harapan. Seorang itu antara rahmat dan siksaan Allah, antara rasa takut dan rasa harapan. Itulah syariat, itulah Al-Quran. Bukan ancaman saja membuat orang takut. Ya, sebab ancaman saja itu membuat orang putus asa. Bukan cuma rahmat saja, harapan saja. Karena itu kadang membuat orang sewenang-wenang, lalai di dalam kebaikan. Saking banyaknya nikmat dia lalai. Tapi diberi keseimbangan. Ada rasa harapan dan ada rasa takut. Dan itulah kehidupan harus dijaga. Dan ini fikih bagi setiap muslim dan muslimah memandang ayat-ayat Al-Quran, memandang kehidupan. Apalagi dia adalah seorang da'i, seorang yang menyuruh kepada kebaikan. Jangan dia buat manusia itu berputus asa dari rahmat Allah. Dan jangan pula dia buat manusia gampang jatuh di dalam kebinasaan. Tapi dia pertengahan. Dia beri peringatan agar supaya lurus di atas jalan, dan diberi harapan supaya seorang bersemangat kepada kebaikan. Dan ini makna-makna yang sangat agung, dan ayat ini dari dasar penting mengobati hati, memberi rasa takut di dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, kullu qalbin laysa fiha khaufullah fahuwa qalbun kharib. Setiap hati yang tidak ada di dalamnya rasa takut kepada Allah, maka itu adalah hati yang rusak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat yang mulia ini sebagai suatu pondasi dan pijakan di dalam hati kita yang mewarnai kehidupan kita dan selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.